Kita ketemu sama korban terakhir, Kak. Anak yang dibawa sama orang tuanya. Jadi orang tuanya yang nganterin. Oh, jadi kayak dibohongin, dijebak. Ternyata anaknya tuh bukannya dilahirin malah dibunuh. Memang sempat ada seorang dan beberapa wanita yang melakukan aborsi di tempat ini tidak kuat dan akhirnya meregang nyawa, sehingga tak heran apabila banyak sosok perempuan yang juga ada di tempat ini. 2 hari setelah dari tempat ini dia juga meninggal. Kondisinya rambutnya nggak beraturan, rambutnya tidak terlalu panjang, sebahu di bawah bahu. Dia cuma bilang kalau dia tidak mau menjadi orang yang jahat, dia sangat menyesal. Dari tadi dia coba komunikasi, dia bilang kalau mereka mencuci dan memisahkan potongan-potongan tertentu itu di bagian belakang. Yaudah yuk, kita ke depan aja. Yuk, kayaknya. Tapi aku tetap izin bawa dia ya, Fasya, buat nyari informasi lebih. Iya. Sebentar. Permisi. Permisi, assalamualaikum. Itu taman kayaknya. Enggak, coba Fasya boleh tolong senter ke belakang? Apa Fasya? Ini kayak ada tempat penyucian gitu sih. Cuma aku yakin ini bukan dapur. Tapi ini beneran ada. Jangan-jangan. Kakak mau lihat? Sini Kak. Iya kan? Ini tuh Iya, kayaknya tempat yang tembus harusnya pintu tuh tadi. nyambung sama Pintu pintu tadi. belakang ya? Tadi, Fasya, aku boleh minta tolong kamu nggak? apa? Kamu berdiri di belakang sini, keluar. Hah? Ini kayak ada tanaman-tanaman ya. Tapi tanaman-tanamannya cukup segar loh. Itu. Jangan-jangan Aku malah curiga di situ. Aku sudah jangan-jangan sama ada yang kanan ditanam ini. nih. Tolong dong. Nggak ada kamera satu nih nemenin aku. Gak apa-apa, Fasya, pegang. Aku cuma pinjam energi. Tim aku minta night vision. Kakak nggak apa-apa. Tulang. Potongan kain kafan. Kain kafan yang mendekat. Kak Frisli, aku nyalain ya lampunya. Guys, Orang-orang yang kayaknya ada orang-orang yang datang di jam 2 menuju 3 pagi. Aduh, aku takut. Ada tangisan. Sumpah itu dari kanan. ada yang jalan ya. Iya, ada yang ngedekat. Sumpah aku berasa, nggak tahu kenapa. Fasya ya. di belakang. Fasya di belakang. Hah? Ada satu sosok besar berjenggot. Di mana? Matanya hitam pekat. Aduh. Pemujaan. Perayaan. Penyambutan. Tim, aku boleh minta nyalain lampu? Tim, tolong nyalain lampu. Sebentar. Maksudnya apa Kak Frisli? Di belakang aku sekarang ada satu makhluk yang merasa sangat diuntungkan dari klinik ini. Ternyata yang membuat residu energi dari orang yang tadi gagal, yang tadi kita sempat temuin, perempuan bernama Lita. Usia 17 tahun. Sosok ini bilang kalau kenapa dia menjadi makhluk yang sangat diuntungkan karena orang-orang yang melakukan tindakan kriminal di sini bahkan tidak tahu bahwa janin dan darah-darah itu dijadikan seperti perayaan pemujaan bagi satu sekte. Benar, Fasya? Sekte. Ada yang biasa menjemput seperti drum berwarna biru besar dari tempat ini Untuk pemujaan. dan itu selalu berlangsung di jam 2 menjelang 3 pagi. Jadi nggak ada yang tahu. Dan tadi aku bilang potongan-potongan kain kafan, sesuatu dari bagian-bagian tubuh anak-anak kecil itu
tuh bayi itu, janin itu dimakamkan di sekitaran area sini. Di belakang sini. Itu kenapa tadi Kak Angel bilang kok tumbuhannya subur ya, seperti ada sesuatu yang ditanamkan di bawah. Benar Kak? Ya ampun. Kayaknya kalau aku boleh Oh saranin, Tuhan. ketika tempat ini akan dijadikan tempat baru atau ingin dibangun kembali, ini harus dihancurkan, bahkan harus digali sampai ke bawah-bawahnya. Oh, berarti emang klinik ini sendiri itu berhubungan langsung dengan salah satu sekte yang akhirnya banyak sosok negatif di tempat ini menutupi hal-hal proses negatif yang emang dilakukan di tempat ini. Dan mungkin selanjutnya kita lanjut ngobrol di depan aja kali ini, panas pengap banget, aku nggak nyaman. Yuk, Kak Frisly. Oke, aku udah dapat kesimpulan dari penelusuran malam hari ini bahwa bahwasanya ternyata emang ini beneran klinik aborsi, dan ternyata pas datang ke sini ya shock, terus nemuin banyak fakta juga yang dimana ternyata di lain dari banyaknya gangguan, banyak juga residu energi sedih, kecewa, terus juga marah. Bahkan aku pun baru tahu fakta baru lagi yang dimana ternyata tempat ini tuh berhubungan dengan sekte. Oke, mungkin selanjutnya Kak Frisly ada tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani? Aku yakin di tempat tadi kita komunikasi dengan perempuan bernama Lita yang meregang nyawa setelah kematian anaknya. Itu tempat yang pas karena di situ kayak titik. Tadi Kak Angel juga kan ngerasa kayak aku boleh nggak di bawah sini gitu. Dan menurutku di situ mungkin bakalan ada interaksi. Oke, kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya. Yuk. Oke, kita sudah sampai area uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya, tugas Kak Vivi pada malam hari ini adalah untuk menelusuri, menceritakan, serta mencari lonceng yang sudah kami taruh di salah satu ruangan di tempat ini. Dan ini ada helm. Sorry, Kak Vivi. Ya. Boleh dipegang dulu. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Vivi, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Bismillah, yakin. Baik, sebelumnya di ruangan ini sudah kami taruh lilin ya? Iya Kak. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Angel, Kak Frisly, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya? Aku di sini ngerasa panas banget ya. Masuk ke dalam ruangan ini kayak ada hawa-hawa panas. Terus kayak ada bau semacam kemenyan gitu. Astagfirullahaladzim. Aku dengar suara di sebelah kanan aku. Astagfirullahaladzim, itu suara apa lagi ya? Permisi. Vivi nggak mau ganggu kok. Itu suara apa ya di sana ya? Oh, aku gemeteran. Jangan nangis ya, nanti aku ikutan nangis. Hah? Mendengar suara nangis katanya. Mau cari sesuatu di sini, tapi saya nggak akan ganggu. Aku dengar suara di ruangan ini kayak melekat banget gitu. Karena pas begitu pertama masuk di dalam ruangan itu tuh udah hawanya udah panas banget. Beda sama di ruangan ini. Kalau yang di sebelah kiri aku tuh panas banget. Jadi kayak tadi ada suara, kayak suara Mbah ya. Maaf Mbah, saya nggak ganggu Mbah.
Iya Kak Vivi. Kak Vivi tadi ngerasain apa aja? Bahkan sampai Kak Vivi tuh memutuskan untuk udahan tuh kenapa emangnya Kak Vivi? Iya, awalnya aku pas masuk ke ruangan ini, itu hawa aku udah beda banget. Udah panas, terus ada suara kayak mbah. Iya, iya orang tua. Ya udah, Kak Vivi mungkin dinetralin sambil kita jalan keluar ya. Yuk, mari Kak Vivi. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GT.